Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, ya terkhusus akhuna Abu Fadil dan seluruh staf di sini serta ikhwan wal akhwat dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat ya karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan ya berbagai macam kenikmatan yang tiada terkira, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, ya, jika kalian menghitung-hitung ya nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya, banyak sekali ikhwan di antara nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya kalau kita coba renungkan, yang pertama nikmatul hayah, ya, nikmat kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai bangun tidur ya kita sudah mengucapkan doa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ya, diberikan tambahan umur, tambahan waktu, kesempatan di hari ini. Ba'dama amatana, setelah Dia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat kembali. Sehingga kehidupan ini sama sekalian adalah satu nikmat, ya, yang mana hal itu baru dirasakan ya urgensinya, ya pentingnya ketika seseorang telah meninggalkan alam dunia ini, ya. Jadi ketika dia dalam keadaan sudah berpisah dari alam dunia, barulah akan mengetahui hakikat kehidupan dunia, waktu, kesempatan yang luar biasa yang ini dirasakan oleh orang-orang yang masih diberikan kehidupan. Ya, sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, idza mata ibnu Adam ya in qata'a amaluhu. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Ya, jadi sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa beribadah, ya, tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak bisa untuk sholat, tidak bisa untuk amal apapun, ya, terputus. Ya, yang ada hanya amal-amal yang jariyah yang mengalir sifatnya. Ya, di antaranya sedekahun jariyah, ya, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu sedekah yang kemanfaatannya bertahan lama, ya, mengalir atas orangnya. Ilmun yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat yang mengalir, ya, jamaah sekalian. Misalnya apa? Misalnya seseorang menyampaikan, jamaah sekalian, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sampaikan ya tentang ilmu yang kita ketahui kepada anak istri kita, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini termasuk ilmu yang manfaat, ya. Kita ajarkan ya, misalnya kepada istri anak kita tentang hal-hal yang baik, ya. Misalnya tentang bagaimana cara kita berwudu, atau cara sholat dengan cara yang mudah. Kita tanamkan ya nilai-nilai iman, nilai tauhid. Ya, ini insya Allah termasuk ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat tersebut, ya, insya Allah akan mengalir kepada orangnya meskipun sudah tiada. Termasuk juga dalam hal ini yaitu waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ya, jadi anak soleh, jamaah sekalian, solehnya insya Allah mudah-mudahan orang tuanya juga mendapatkan pahalanya. Karena dia soleh itu kan semua dari Allah, ya. Tapi kita akan berikhtiar ya sebagai orang tua, mengarahkan, mendidiknya. Nah, ini peran kita itu semua tidak sia-sia. Ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh tadi yad'ulah, ya, mendoakan orang tuanya. Maka ini termasuk beberapa amal ya yang mengalir kepada orangnya.
Nah, masul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga kehidupan ini termasuk nikmat yang besar yang Allah anugerahkan. Ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan itu jamaah sekalian ada waktunya, ada masanya. Ya. Jadi kita tidak diberikan kehidupan ini selama-lamanya. Ya, kalau seandainya selama-lamanya atau 1000 tahun ya barangkali kita masih bisa ini. Tapi kenyataannya yaitu kehidupan ini ada batasnya, ada masanya. Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya, sesungguhnya engkau wahai Nabi akan wafat dan sesungguhnya mereka juga akan wafat. Ya, coba kita lihat sejarah ya di masa lalu para nabi dan para rasul, ya, mereka juga berpindah ya dari alam dunia ke akhirat. Para raja, penguasa juga demikian ya. Umat-umat terdahulu juga demikian. Orang-orang kaya, ya kurang apa Qarun ya, dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman luar biasa. Mereka juga semua berlalu. Demikian pula kita jemaah sekalian, ada masanya kita hidup, ada masanya kita meninggalkan alam dunia ini. Maka dari itu kehidupan ini perlu kita maksimalkan, perlu kita kuatkan, perlu kita raih ya keberkahan di dalam hidup ini supaya hidup ini jemaah sekalian bernilai, bermakna, berkualitas. Nah, kita sebagai orang yang beriman diajarkan ya tentang hakikat kehidupan, ya, untuk apa kita hidup, ya, kemana arah kita, tujuan kita. Ya, salah satunya dalam surah Az-Zariyat ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ya, inilah hakikatnya, hakikat diciptakannya kita dalam rangka ibadah. Nah, pertanyaannya apa itu ibadah sama sekalian? Ada beberapa definisi, di antaranya definisi dari salah seorang ulama, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mendefinisikan ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal a'mal adz-dzahira wal batinah. Ibadah itu satu nama, ya, satu ungkapan ya yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ucapan maupun perbuatan, baik itu zahir maupun batin. Ya, saya ulang ya, satu nama, ungkapan, istilah yang mencakup ya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu ibadah. Baik itu sifatnya ucapan, ya ucapan ya, seperti misalnya zikrullah, ucapan. Berdoa, zikrullah. Berdoa, ucapan. Membaca Al-Quran, ucapan sifatnya. Ini semua ibadah. Atau sifatnya perbuatan, ya, seperti kita melakukan sholat setiap harinya, perbuatan. Ya, ada gerakan yang dilakukan, ada bacaan, perbuatan sifatnya. Ada ibadah umroh, ibadah haji, perbuatan sifatnya. Ya, berkurban, ya, dan sebagainya. Ya, berbuat baik kepada orang tua, ya, sikap amanah dalam bekerja, berbuat baik pada tetangga, menyambut tamu, perbuatan sifatnya. Ada yang zahir, ada yang batin, ya. Jadi ibadah itu ada yang zahir, tampak, ada yang tidak tampak. Ya, tampak ya, misalnya jamaah sekalian menunaikan sholat misalnya tampak, zahirnya tampak ya. Ya, seseorang berkurban ya tampak, seseorang melakukan perbuatan yang sifatnya ibadah, membaca Al-Quran misalnya tampak. Ada yang sifatnya batin, ya, tidak tampak. Ya, misalnya apa jemaah sekalian, misalnya mahabbatullah, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati tempatnya. Tawakal, ya, tawakal kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati sifatnya. Dan itu ibadah. Ya, ibadah. Kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sikap al-khauf, rasa takut kepada Allah, takut dalam artian ibadah. Dengan takut itu kita tidak berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempatnya di hati. Ya, kemudian ar-raja, ya, rasa harap akan maghfirah, ampunan di sisi Allah, rahmatnya, ini juga di dalam hati. Nah, ini semua termasuk cakupan ibadah. Ya,
Maka dari itu definisi tersebut sangat-sangat mencakup jamaah sekalian daripada ibadah yang kita kaitkan dengan ayat dari dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah inilah yang perlu kita maksimalkan ya dalam hidup, dan para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah itu supaya diterima ada 2 syaratnya. Ya, yang pertama dari sisi niatannya, hendaknya kita maksudkan ya ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya ibadah itu diterima, ikhlas karena Allah. Karena kalau tidak ikhlas, maka tidak diterima. Umpamanya ada orang zakat, infak, sedekah, tapi dia tidak ikhlas. Atau orang menunaikan ibadah tertentu, ya dia karena riya, karena sum'ah, tidak diterima. Walaupun wujudnya, zahirnya dia beribadah. Tapi sisi hatinya sama sekalian dia maksudkan kepada selain Allah. Ya, nanti akan ada di akhirat itu beberapa orang ya yang dipanggil, yang mana amalnya itu solih sama sekalian. Tapi sayang sekali niatannya keliru. Ya, yang satu dia belajar agama, dia membaca Quran, ya luar biasa. Tapi niatannya keliru, ingin disebut sebagai qori, ingin dianggap orang sebagai ahli baca Quran, ingin dipuji. Ya. Mestinya amalnya itu bisa memasukkannya ke surga dengan izin Allah, tapi keliru niat. Yang kedua, orang yang berjihad, ya dia gagah berani, bahkan bisa jadi gugur di medan jihad. Tapi sayang sekali niatannya ingin disebut sebagai orang yang jari, ya orang yang pemberani. Ya, orang yang pemberani, gagah luar biasa, ingin dipuji seperti itu. Yang satu lagi orang yang suka infak, ya suka infak, sedekah luar biasa. Tapi sayang sekali keliru niatnya, ingin disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang loman ya bahasa Jawanya coba sekalian. Nah, ini wujudnya amalnya luar biasa tapi salah niat. Ini ternyata apa? Bisa menggelincirkan pelakunya, amalnya tidak diterima, justru mendapatkan balasan berupa azab Allah wal iyadzubillah. Syarat yang kedua yaitu hendaknya amal tersebut sesuai dengan petunjuk agama. Hendaknya perbuatan ibadah yang dimaksudkan itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini barangkali pembeda utama ya antara urusan agama dengan dunia sama sekalian. Nah, kalau dunia kita boleh menambah, mengurangi, berinisiatif, ya dan sebagainya sepanjang tidak melanggar agama boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya kalian lebih tahu tentang urusan agama, urusan dunia kalian. Ya, misalnya zaman dulu belum ada kendaraan, nah sekarang kita ada kendaraan, sepeda motor sampai pesawat, ya ini boleh sama sekali. Hal yang sifatnya duniawi. Ya, salah dulu nggak ada ya seperti kita komputer, jam tangan dan sebagainya, sekarang ada boleh. Ya, yang penting untuk kemaslahatan, tujuannya baik kan gitu ya, tidak melanggar agama. Nah, namun dalam urusan yang sifatnya agama coba sekalian, yang sifatnya keyakinan, yang sifatnya amaliyah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya di sini kita berupaya ya agar apa yang sifatnya keyakinan ya atau mungkin dalam istilah agamanya itu disebut akidah. Ya, akidah itu ikatan ya, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang diimani. Atau yang sifatnya perbuatan jemaah sekalian dari amal-amal yang sifatnya taqarrub kita kepada Allah, ini kita upayakan sejalan ya dengan yang diarahkan dalam agama kita. Ya, ringkasnya bagaimana keyakinan kita dalam hal agama seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian amaliyah ibadahnya kita upayakan sebagaimana dituntunkan dalam Al-Qur'an dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali kita tidak sempurna ya dalam hal itu sama sekalian, kita nggak bisa persis ya, tapi kita berupaya untuk meniru, mengikuti petunjuk dalam agama. Kan kaidah-kaidahnya jelas, kaidah-kaidah dalam hal ini jelas. Nah, kita mulai sama sekalian dalam hal ini, misalnya dalam Islam itu ada 2 pilar utama. Ya, ada 2 pilar utama yang ini kita ketahui bersama. Yang pertama ada yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam. Yang kedua ada rukun iman. Kita lihat dulu ya, rukun Islam ya berarti pokok-pokok atau rukun-rukun dalam Islam.
Rukun-rukun dalam Islam itu sama sekalian ada 5. Seperti yang kita pahami dan kita yakini bersama, kita amalkan. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini 2 tapi 1 rukun. Syahadat artinya persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ini rukun Islam yang pertama. Sifat daripada syahadat sama sekalian yaitu hati dan lisan. Ya, hati meyakini, mengimani, mempercayai, membenarkan, lisan mengucapkan. Sifat persaksian ini ya. Kandungannya ya para ulama panjang lebar ya membicarakan, tapi kalau boleh kita ringkaskan, la ilaha illallah jamaah sekalian, itu kalimat atau kata yang pertama la ilaha, di situ disebut oleh para ulama sebagai an-nafyu atau nafi. Kita meniadakan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah disebut dengan penetapan atau itsbat bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Ya, kandungannya diantaranya hendaknya kita mengetahui atau memahami tentang makna la ilaha illallah. Harus tahu, ya orang yang mengucapkannya mesti tahu kandungannya. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-ilmu, ya, memahami, mengetahui maksudnya. Ya artinya jangan sampai orang bersaksi tapi dia nggak tahu maksudnya. Gitu ya, kan bisa jadi orang bersaksi mengucapkan tapi nggak tahu maksudnya. Supaya tahu maksudnya kita fahamkan. Ya contohnya ya kepada anak kita misalnya sama sekalian, selain kita sampaikan ya, kita ajarkan la ilaha illallah, juga kita sampaikan maknanya. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, ilmu. Ya. Kemudian yang kedua di antara kandungannya ikhlas ya dalam mengucapkannya. Mengucapkannya ikhlas karena Allah. Jujur ya dalam mengucapkannya. Termasuk juga mahabbah, mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ilmun yakinun, ada juga yakin ya. Ketika mengucapkannya yakin, nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu. Karena kalau ragu gimana ya? Dia bersaksi tapi dia sendiri nggak yakin. Ini jangan, harus yakin. Ya, karena keyakinan itu atau akidah sama sekalian sesuatu yang sifatnya prinsip ya, dalam hal ini keyakinan, iman itu jangan sampai ragu-ragu ya, kepastian sifatnya, meyakini. Jadi di sini yakin terhadap ucapan la ilaha illallah. Ilmun yaqinan wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa qiyat, ada ketundukan ya dalam mengucapkannya terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia harus sholat, ya, dia harus puasa Ramadan, dia harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak berarti hanya sekedar ucapan, nggak ada perbuatannya. Berarti harus perlu ketundukan. Istilah-istilah kalau zaman sekarang itu jangan sampai orang itu KTP-nya Islam tapi perbuatannya tidak menunjukkan dirinya muslim, ya jangan. Kalau KTP-nya Islam, kita mengaku muslim, ya berarti harus berusaha menjalankan agama ini. Meskipun kita belum di level yang terbaik, tidak apa-apa, kita berusaha aja sekalian. Kita berusaha menjalankan yang penting-penting, yang prinsip dalam agama kita. Untuk kemudian ya, naik pada tahapan berikutnya ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian Bapak sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahadat yang kedua yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, maksudnya hati kita itu meyakini, mengimani bahwasanya beliau adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamul anbiya wal mursalin, ya, penutup para nabi dan para rasul. Dalam hati ya kita meyakini, lisan mengucapkan. Ya kandungannya ya ada ulama yang menyebutkan yang sama dengan yang pertama 7, ada yang mengatakan 4 ya. Yang pertama kita mengimani apapun yang beliau kabarkan. Ya, yang kedua kita melakukan apa saja yang beliau perintahkan. Ya karena kalau kita meyakini beliau nabi dan rasul ya berarti perintahnya kita berusaha menjalankannya. Yang ketiga kita meninggalkan apa yang beliau larang.
Kalau beliau melarang sesuatu, ya kita sami'na wa ta'na. Yang keempat, agar kita tidak beribadah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Nah, ini rukun Islam yang pertama, jamaah sekalian. Kemudian yang kedua dari rukun Islam yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama sifatnya syahadah, persaksian, hati dan lisan. Kalau salat ini lebih banyak ya. Ada hati, ada lisan, ada perbuatan. Ya, ada gerakannya, ada berdiri, qiyam, ada ruku, ada itidal, kemudian ada sujud, sampai dengan salam. Salat jamaah sekalian yang diwajibkan dalam Islam itu adalah salat 5 waktu. Ya, jadi mendirikan salat yang 5 waktu atau al-maktubah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, yang lainnya itu adalah penyempurna. Selain dari salat 5 waktu sifatnya apa? Penyempurna. Nah, inilah yang jangan sampai seseorang meninggalkan atau menyia-nyiakannya dari salat subuh sampai isya. Insyaallah ya, kalau jamaah sekalian sudah istiqomah, tinggal kita kuatkan ya terus ya sampai akhir hayat kita nanti, termasuk minal musallin, orang-orang yang sholat. Ya, dan tambahan satu lagi, kita mengarahkan ya anak istri kita. Kan kembali lagi ya ke surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ismail alaihissalam wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ya, Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk sholat. Artinya beliau tidak merasa nabi dan rasul ya lalu merasa otomatis keluarganya mesti ikut. Beliau tetap memerintahkan. Tetap apa? Continue istiqomah mengarahkan, mengingatkan ya untuk sholat. Karena sholat sifatnya harian, 1 hari 5 kali diingatkan. Ya, kecuali kalau anak kita tersebut ya otomatis langsung ini. Kalau tidak terus diingatkan ya, untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selama masih dalam bimbingan kita di rumah kita, masih dalam pengawasan kita, maka tanggung jawab kita untuk apa? Terus mengingatkan, terus memotivasi, menasihatkan supaya termasuk orang-orang yang sholat. Ya, kapan mulai diperintahkan? Yaitu ketika berusia 7 tahun. Ya, 7 tahun ya. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'a sinin. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Nah, itu belum balik sama sekalian, tapi sudah diperintahkan. Supaya ketika balik nanti sudah terbiasa. Kalau diperintahkan berarti kan harus mengajarkan. Ya, kita merintahkan kan berarti anak itu harus tahu caranya. Supaya tahu, kita ajarkan. Ya, meskipun insya Allah di tempat dia belajar itu sudah diajarkan ya, cuman kita tetap orang tua melihat lagi ya apa yang kurang, apa yang perlu diajarkan, apa yang mungkin dia keliru gerakannya, maka kita ajarkan ya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita tidak sezaman dengan beliau, kita nggak pernah melihat beliau sholat. Nah, cara satu-satunya yaitu kita mempelajari yaitu bagaimana tata cara sholat dari apa yang diriwayatkan dari sholat-sholat Nabi SAW, dari kalangan sahabat, ya istri beliau menceritakan sholat Nabi itu begini. Nah, kita berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut. Ini satu-satunya cara, sekalian, karena kita tidak melihat langsung. Nah, kita berusaha mengikuti apa petunjuk dalam hal ini. Ini masalah sholat ya jamaah sekalian ya, tentu pembahasannya khusus ya pada fikih sholat ya. Di antara hal yang penting masalah sholat, wudhunya diperbagus ya. Ada istilah isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu ya. Berarti wudhunya hendaknya apa? Sesuai dengan petunjuk yang diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW ya. Di antaranya mengawali dengan niat dalam hati, membaca bismillah, kemudian mencuci ya kedua telapak tangan, lalu ngambil air lagi untuk berkumur, lalu sebagiannya kita masukkan ke hidung, kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri, kemudian sebanyak 3 kali, kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali, membasuh tangan ya kanan dulu dari ujung jari sampai siku 3 kali, lalu yang kiri 3 kali, lalu mengusap kepala dari depan sampai belakang 1 kali, kemudian kita masukkan ya jari telunjuk ke bagian dalam telinga, jari jempol di luarnya, lalu membasuh kaki kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, lalu membaca doa ya, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini sangat baik kalau umpama jamaah sekalian mengajarkan ke anak itu sambil dipraktekkan. Ya, karena anak lebih visual ya, lebih mudah untuk melihat langsung. Dipraktekkan di rumah cara kaifiatnya. Insya Allah dia berwudu sama sekalian 60 tahun, 70 tahun hidupnya, itu insya Allah kita juga dapat pahalanya. Ya, gurunya, orang tuanya yang ngajarkan, itu mendapat. Kalau dia mengajarkan ya, dia mengajarkan, mendidiknya, selama dia lakukan, insya Allah kita mendapat apa? Pahalanya. Kan tadi hadisnya sudah kita sebutkan ya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat ya, tidak harus ceramah atau berkhutbah ya. Meskipun dalam konteks keluarga, kita bisa ya nyampaikan. Atau kepada seseorang yang belum tahu, kita ajarkan, ini sudah termasuk ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah wudhu, memperbagus wudhunya, yaitu sholatnya. Supaya sholatnya menjadi apa? Iqamatus sholah, sholat yang sifatnya mendirikan. Ya, jadi tidak hanya mengerjakan, tapi apa? Mendirikan. Dulu pernah ada kisah, ada seorang sahabat yang sholat, habis sholat lalu Nabi SAW memerintahkan, sholli fa innaka lam tusalli, sholatlah kembali, sebetulnya engkau belum sholat. Padahal sudah sholat sama sekalian. Dikatakan apa? Belum sholat. Kan berarti dalam tanda kutip sholatnya mungkin belum berkualitas. Ya, maka kita perlu ya, sholat itu tidak hanya mengerjakan, tapi bagaimana sholat yang berkualitas menjadi iqamatus sholah. Kuncinya sama sekalian iqamatus sholah itu yang pertama yaitu sholat tersebut ya sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, khusyuk tumakninahnya diperhatikan. Khusyuk tumakninahnya diperhatikan. Ya, artinya jangan sampai tergesa-gesa ya, jangan sampai sholatnya tidak memahami apa yang dibaca. Ya, perhatikan ya, sholat di sini untuk menjadi iqamatus sholah, sholat yang berkualitas. Nah, ya di antaranya yang mengawali sholat itu dengan niat jemaah sekalian, kita niatkan sholat apa yang dilakukan. Ya, umpama jemaah sekalian mau sholat fardu, sholat subuh, ya kita niatkan dalam hati kita sholat fardu, sholat subuh, sholat duhur, demikian pula. Mau sholat qobliyah subuh, nah kita niatkan sholat qobliyah subuh. Kan sama-sama 2 rakaatnya. Nah, pembedanya apa? Niatannya. Yang satu niatannya qobliyah, mau sholat subuhnya, setelah qomat, imam kita maju, nah kita niatkan ya untuk sholat subuh. Nah, niat ini sebuah keharusan, jemaah sekalian. Memaksudkan ya hati kita untuk mau melakukan ibadah tertentu. Nah, nanti misalnya Ramadan ya, insya Allah Ta'ala semoga Allah pertemukan kita. Nah, nanti kita niat coba sekarang, niat dalam hati untuk puasa Ramadan. Ya, puasa sunnah berarti niatannya puasa apa? Sunnah. Nah, ini bedanya di niatnya jamaah sekalian. Misalnya jamaah sekalian mau mandi janabah, mau mandi besar, ada niatannya. Niatannya seperti dalam hati kita memaksudkan mandi apa? Janabah, mandi besar. Ya, itu sifatnya tertentu, beda dengan mandi biasa. Ada niatannya di sini. Dan amaliyah-amaliyah ibadah lain ya perlu kepada niatan. Nah, setelah sempurna atau setelah kita menjalankan ya sholat 5 waktu jemaah sekalian, nah, kita naikkan ya level kita kepada apa? Sholat sunnah. Ya, salat sunnah itu yang paling afdal, yang pertama salat qiyamul lail, salat di malam hari. Ada pula salat rawatib muakkadah. Ya, rawatib muakkadah itu yang dikuatkan, yang ditekankan. Ya, di antaranya salat qobliyah subuh, itu waktunya setelah masuk adzan subuh. Salat qobliyah duhur setelah masuk adzan duhur sebelum iqamah, 2 rakaat afdalnya, boleh juga 2 rakaat saja. Ba'diyah zuhur 2, lalu ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ini pahalanya luar biasa. Kalau jamaah sekalian bisa istiqomah ya, itu insya Allah menjamin tiket ke surga, bahkan dibuatkan sebuah rumah di surga. Ini tidak mudah jamaah sekalian. Istiqomah ya, istiqomah 12 rakaat ya. Salat rawatib muakkadah. Selain yang 17 rakaat ditambah itu bisa istiqomah. Luar biasa. Pahalanya insya Allah dibangunkan sebuah rumah apa? Di surga. Seperti itu. Nah, ini tentang sholat. Kemudian satu lagi sholat sunnah yaitu sholat duha. Ya, sholat duha coba sekalian. Waktunya luas ya. Mulai dari setelah terbitnya matahari sampai sebelum duhur.
Ya, kalau bahasa ulama ya sebelum tergelincirnya matahari kan itu ya, sebelum zuhur. Ini kalau jam ya sekitar mulai jam 7 jam sekalian, jam 8, jam 9, jam 10 ya, kemudian setengah 11, jam 11 masih bisa sholat duha. Nah, kapan yang paling afdal? Ya semakin ke atas waktunya semakin afdal. Ya, umpama kita ada pilihan ya, sholat setengah 8 apa setengah 11 ya, tentu setengah 11 lebih afdal. Tapi kalau kita nggak ada waktu, bisanya hanya di awal, silakan lakukan di awal. Minimalnya 2 rakaat. Malam, begitu pula. Yang paling afdal, yang paling akhir. Yaitu apa? Sepertiga malam yang akhir. Tapi kalau kita tidak memungkinkan Bapak sekalian, karena satu dan lain hal boleh diawalkan. Setelah sholat ba'diyah isya di awal malam boleh sholat apa? Qiyamul lail. Ya minimalnya 1 rakaat yaitu sholat witir. Nah, Masya Allah ada pemberitahuan apa ini? Masya Allah. Ya, baik. Jazakallah khairan. Kemudian itu sholat ya jemaah sekalian. Dan nanti akan dihisab di akhirat pertama masalah apa? Sholatnya. Kalau baik, baiklah seluruh amalnya dan sebaliknya. Yang ketiga jemaah sekalian dari rukun Islam yaitu ita'uz zakah, menunaikan zakat. Nah, ini beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya persaksian, sholat, lisan, hati, amalan, perbuatan. Kalau zakat sifatnya mengeluarkan harta. Nah, ujiannya di situ ya. Apakah orang yang agnia, orang yang mampu tadi mau mengeluarkan hartanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, tidak semua harta ya, sebagian ya dari apa yang Allah rizkikan dengan syarat apa? Sudah mencapai haul dan nisabnya. Ya, nisab itu kadarnya sama sekalian, haul itu waktunya. Ya, jadi mudahnya kalau dia punya tabungan ya senilai dengan 85 gram emas, lalu berlalu 1 tahun sama sekalian tidak kurang bahkan lebih, diambil dari situ 2,5% diberikan kepada salah satu dari 8 golongan. Kalau dia belum mampu seperti itu, ya berarti belum wajib zakat baginya. Masih ada ruang yang lain, ada infak sedekah yang waktunya kapan saja, berapapun boleh. Tapi kalau zakat itu ada kadarnya, ada waktu pengeluarannya, kepada siapa dikeluarkan itu tertentu sifatnya. Kalau sudah wajib ya dia keluarkan. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Nah, ini juga berbeda dengan sebelumnya. Puasa Ramadan sama sekalian sifatnya apa? Sifatnya menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu meninggalkan. Kalau tadi ada lisan, perbuatan, ada mengeluarkan harta. Kalau puasa ini nggak melakukan apa-apa. Dia hanya meninggalkan apa-apa yang dilarang waktu berpuasa. Di antaranya makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya, yang lainnya amal-amal ibadah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya itu penyempurna dari ibadah puasanya. Tapi sifat ibadah puasa sendiri menahan diri. Mau nggak hamba tersebut menahan diri dari makan dan minum? Kalau mau berarti sami'na wa ata'na. Tidak 24 jam, hanya dari subuh sampai maghrib. Nah, supaya kuat puasanya sama sekalian, di antara kiatnya yaitu kita niatkan ya di awal puasa untuk puasa Ramadan sebulan penuh. Lalu di tiap malamnya kita niat besoknya berpuasa. 1 hari dapat, malamnya niat besoknya berpuasa. Cukup dengan hati kita niatkan besoknya berpuasa. Di awal Ramadan niat berpuasa penuh. Kiat yang lain yaitu lakukan ya ibadah puasa imanan wahtisaban. Karena iman, kan ini syariat Allah, kewajiban saya harus melaksanakan sami'na wa ata'na. Insya Allah niatan tersebut akan dimudahkan. Karena dia niatannya apa? Karena iman. Wahtisaban mengharap pahala. Ya, jadi bukan karena sungkan kalau nggak puasa, bukan karena apa-apa, tapi karena ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dari motivasi itu jamaah sekalian akan dimudahkan. Ya, karena ada niatan ya, ada kesungguhan dalam hatinya, insya Allah ibadahnya dimudahkan karena dia tahu arahnya. Meraih ridha Allah ini insya Allah ya lapar hausnya itu nggak berasa, dimudahkan oleh Allah. Allah beri taufik kepadanya karena dia sungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa makan sahur, kuatkan sahurnya jamaah sekalian supaya puasa kita kuat. Ya, jadi makan yang cukup, yang ini supaya bertahan sampai apa? Maghrib. Ya, usahakan kalau bisa sahurnya itu mendekati subuh. Ya, jangan terlalu lama. Ya, jangan sejam 2 jam sebelumnya, tapi apa? Mendekati. Berapa waktunya tidak disebutkan. Kalau dulu para sahabat cerita antara kami sahur dan kami sholat subuh atau adzan subuh itu 50 ayat bacaan.
Ya mungkin kita kadarkan ya, wallahu alam bisawab, kurang lebih setengah jam ya, setengah jam sebelum subuh kita sudah siap-siap untuk apa? Sahur. Ya kalau saran saya setelah selesai sahur Mas sekalian kita gosok gigi ya supaya kita tidak butuh lagi gosok gigi di waktu puasa. Nanti satu lagi gosok giginya di malam hari. Paham Mas sekalian ya? Meskipun boleh hal itu. Tapi kalau sekarang itu kan pakai pasta gigi ya Mas sekalian. Kalau zaman dulu kan hanya siwak. Nah, kita siwak saat berpuasa enggak apa-apa. Boleh Bapak sekalian, boleh silahkan. Tapi kalau untuk gosok gigi saran saya yaitu sebelum subuh sama malamnya. Demikian. Kemudian buka, jangan lupa ya, insya Allah nggak ada yang lupa ya buka. On time insya Allah, maghrib langsung apa? Buka. Dan ini termasuk sunnah Bapak sekalian, sunnah. Ya, jadi awal maghrib langsung berbuka, jangan lupa membaca apa? Bismillah ya sebelum makan. Kalau bisa membaca apa? Doa ya ketika berbuka. Di antaranya dhahabal dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau ada pilihan hidangan, mulailah dengan kurma. Rutob, kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada air ya, baru yang lain. Kalau bisa maghribnya tetap ikut jamaah sama sekalian, habis sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, baru apa? Lanjut ke yang kedua. Karena kalau kita nggak ketemu nasi itu kan belum marem ya. Jangan terlalu banyak sama sekalian supaya sholat tarawihnya kuat. Usahakan salat tarawih bersama imam dari awal hingga akhirnya. Dari awal sampai selesai witirnya. Habis itu pulang, alhamdulillah ya. Mau lanjut lagi, mungkin ada es, ada kolak dan sebagainya, silahkan. Ya enggak apa-apa, karena memang boleh. Waktu kita untuk makan dan minum kan boleh. Tapi yang penting tidak berlebihan. Waktu puasa menahan diri lagi dari apa? Makan dan minum. Terus seperti itu sampai akhir Ramadan. Ini yang Allah wajibkan satu kali hanya Ramadan saja. Yang lainnya sunnah. Puasa Senin, Kamis dan yang sunnah. Yang ini jangan sampai ditinggalkan. Yang terakhir sama sekalian yaitu ibadah haji. Ini sifatnya satu kali seumur hidup bagi orang yang mampu melakukannya. Berbeda dengan rukun Islam yang lain. Ini sifatnya ada safarnya ke Baitullah, ke Masyairil Haram di bulan-bulan haji. Bagi mereka yang sudah wajib haji, wajib melakukannya satu kali seumur hidup. Begitulah jemaah sekalian, rukun Islam yang indah, yang 5, yang masing-masingnya itu memiliki hikmah dan kekhususan tersendiri. Ketika seseorang menjalankan rukun Islam yang 5, ditambah dia mengimani rukun iman yang 6, fa insyaallah menjadi hamba Allah yang diridai olehnya. Dan tingkatan yang tertinggi setelah itu ada yang namanya ihsan. Ya, ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala atau minimalnya kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, mudah-mudahan waktu yang Allah berikan ya di dunia ini semakin bisa menambah ya kualitas Islam, iman, ihsan kita sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kita mendapatkan makna dari hidup ini dan ini yang kita wariskan ya kepada anak-anak kita sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya 132 wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim mewasiatkan, begitu pula Nabi Yakub ya kepada anak-anaknya, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali meninggal kecuali berada di atas Islam. Demikian sama sekalian yang bisa saya sampaikan. Sepertinya waktu terus berlalu. Mudah-mudahan dari beberapa kalimat tadi bisa memberikan manfaat ya untuk saya terutama dan pada para jamaah sekalian. Ya, naam. Barakallahu fiik atas ilmu yang sudah disampaikan Ustaz Latif. Tadi sedikit membahas tentang masalah rukun Islam. Ya. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada waktu 5 menit atau 2 pertanyaan saja. Enggak? Ya, Pak David. Ya, mungkin yang antara rukun tadi antara sholat mungkin ke depan ini puasa di bulan Ramadan untuk anak-anak itu Ustaz, apa yang harus kita berikan agar mereka semangat? Apakah itu pahalanya apa namanya? Kalau dilakukan itu siksanya gitu. Iya. Masya Allah. Baik, bisa menjawab. Jadi anak itu kan tumbuh dalam keadaan fitrah ya jemaah sekalian. Kita sampaikan apa adanya. Ayo nak kita berpuasa. Ya, kita berpuasa. Mudah-mudahan kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan dengan puasa ini, sholat ini kita bisa masuk surga. Nah, itu langsung ke situ itu biasanya anak apa? Nyambung sama sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan perbuatan ini kamu nanti sama ayah, ibu bisa bertemu nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang masuk ke dalam surganya, seperti itu. Wahai anakku, Nabi SAW bersabda ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ya, bahwasanya yang siapa berpuasa Ramadan karena iman, karena mengharap pahala di sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita biasakan kalau memang masih tahap latihan sama sekalian, ya boleh misalnya kita siasati dengan cara kita dulu waktu kecil ya, itu seperti puasa sampai zuhur misalnya. Ya nanti dia sudah agak kuat ya sampai asar. Pas dia menginjak usia ini bisa sampai apa? Balik. Gitu ya. Umpama dia kelas 1 SD, umur 6 tahun kan berarti belum wajib ya. Tapi kita biasakan. Ya, bertahan ya. Nanti tengah-tengah hari dia nggak kuat ya enggak apa-apa. Kan belum main ya. Nanti tahun depannya kita tambah lagi. Kita beri motivasi. Supaya kuat kiatnya ya ini. Sahurnya dibangunkan. Bangunkan, nanti makan bersama-sama kita sekalian, kan nanti kuat di situ sambil kita motivasi ya supaya apa dia semangat di dalam ibadahnya, termasuk juga sholatnya. Sembari disampaikan apa makna-makna ibadah tadi dengan mudah, dengan apa sederhana, insya Allah masuk ke anak tersebut. Termasuk penanaman nilai akidah, tauhid itu dengan bahasa mudah, ya misalnya wahai anakku. Ya, sambil melihat langit misalnya, langit ini luas sekali ya, Allah yang menciptakannya. Nah, itu masukkan ke hati sekalian. Ya, kita lihat gunung, ya kita lihat pepohonan, kita lihat apapun yang langsung hubungkan dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia belum tahu rincian dalil ya, tapi apa kita sampaikan dengan mudah, itu insya Allah merasuk ke dalam jiwa sang anak. Demikian pula apa? Sholat, puasa, termasuk baca Al-Quran. Ya, jadi motivasi, beri arahan. Ya, dulu para sahabat juga demikian. Ya, membiasakan anak-anaknya untuk apa? Puasa. Membiasakan untuk anak puasa. Ya, umpama dia dihibur ya dengan apa atau sesuatu permainan yang boleh, yang halal sama sekalian, yang mendidik sifatnya untuk sedikit yang melalaikan mereka dari lapar dan haus. Demikian ya. Nah, ini insya Allah orang tua lebih paham, khususnya seorang ibu ya, seorang ibu yang lebih banyak waktu yang di rumah. Ini lebih bisa ini. Di samping kita sebagai ayah juga memberikan apa? Arahan dan motivasi. Demikian. Barakallahu fikum. Mungkin ada lagi? Ya, Pak. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Saya mau tanya masalah ini, sholat sunnah rawatib. Oh iya. Untuk qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh kan paling utama dalam sholat sunnah. Ya. Ini kan biasanya kita kan kelewat. Sholat subuhnya, qobliyah subuh ya. Dan ada yang bilang bisa diganti setelah sholat subuh. Dan pertanyaan kedua, kita kelewat untuk jamaah di musola atau di masjid kita kelewat. Telatnya apa? Bangunnya telat. Yang kita utamakan dulu sholat qobliyah subuh dulu atau langsung sholat subuh? Ya, baik. Barakallahu fikum. Ya. Untuk sholat qobliyah subuh, waktunya setelah masuk adzan subuh. Nah, umpama seseorang terbiasa sholat qobliyah subuh, ya satu saat dia kelewat sama sekalian. Karena satu dan lain hal, dia ngejarnya pas sholat subuh bersama imam. Maka di sini boleh hukumnya. Dia melakukan qobliyah subuhnya waktu itu setelah subuh. Karena dia kebiasaannya sholat qobliyah subuh istiqomah pas waktu itu, pas kelewat sama sekalian. Nah, boleh dia lakukan setelah subuh. Nah, pertanyaan kedua, kalau dia masbuk dan nggak ngejar juga ya, pas di rumah sama sekalian ya. Kalau saran saya, wallahu a'lam bishawab, ya qobliyah dulu. Kan kita posisinya sudah sendiri ya. Ya bukan ngejar imam di sini. Sholat qobliyah sendiri subuh, lalu sholat subuh. Yang tentunya pahalanya berbeda ya antara sholat kita di rumah kalau kita laki-laki dengan di masjid. Ya, cuman qadarullah terlambat ya sekarang. Nah, kalau terlambat coba alternatif masjid lain ya. Umpama semuanya selesai bareng, kita berusaha sudah pulang ya sudah kita sholat di rumah kan gitu ya Pak sekalian. Karena kita kelewat.
Paham sekalian. Ya, tapi kalau ada pilihan ya masjid lain yang bisa dikejar, nah itu kita ke situ. Karena ada sebagian masjid itu yang agak mundur ya Mas sekalian, komatnya. Jaraknya lama. Itu ada. Tapi kalau di sekitar kita kelewat ya sudah. Qobliyah dulu baru salat subuh. Sambil kita evaluasi ya. Sambil kita evaluasi apa ya sebabnya saya kok terlambat ya, jamaah sekalian. Ya, untuk kemudian besoknya supaya tidak terlambat lagi. Ya, apa karena saya kemalaman tidurnya, apa karena pekerjaan, apa karena hal lain. Itu ada kiatnya, di antara yang disebutkan dalam kitab Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi, di antaranya ya ada yang membangunkan gitu, atau pakai alarm sama sekalian. Ya, atau sesuatu ya yang supaya kita bisa bangun ya di salat subuh tadi. Termasuk kiat pentingnya melakukan adab-adab sebelum tidur. Nah, ini penting. Yang pertama, kalau memungkinkan sama sekalian, ini sunnah ya, berwudu sebelum tidur, berbaring pada pinggang sebelah kanan, awal tidurnya ya. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoa. Doa-doanya banyak pilihannya. Cara mudahnya, coba lihat di kitab Hisnul Muslim. Itu kan buku saku ya, doa zikir harian, ada di situ bab tidur. Ya, di antaranya Bismikallahumma ahya wa amut, Bismikallahumma amutu wa ahya, bisa juga. Atau doa yang lain ya, Allahumma qini azabaka yauma tab'ats ibadak, atau baca 3 surat terakhir. Itu ada caranya, dikumpulkan kedua tangan, telapak tangan, lalu ditiup, lalu membaca 3 surat terakhir tersebut, diusapkan ke seluruh badan. Lalu diulangi lagi sampai 3 kali. Itu kalau bisa luar biasa sekali. Karena al-ikhlas saja itu kan sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Paham ya? Bisa seperti. Nah, harapannya melakukan adab-adab tidur tadi, insya Allah memudahkan untuk bangun apa? Salat subuh ya. Kalau bisa salat tahajud juga. Kemudian ditambah kita menghindari apa? Kemaksiatan dan dosa. Ya, karena ada dulu yang datang ke salah seorang ulama, dia ngeluh nggak bisa salat tahajud. Ya, ulama tadi menjelaskan yang kurang lebih maknanya, dosamu mengikatmu. Ini bisa jadi ya, bisa jadi. Ada keterangan hadis juga, syaitan itu mengikat seorang hamba ketika tidur dengan 3 ikatan ya. Jadi kalau kita bangun, ikatan 1 lepas. Kalau kita berwudu, ikatan kedua lepas. Kalau kita sholat, semua ikatan lepas. Sehingga kita pagi harinya dalam keadaan apa? Jernih, fresh, kayak gitu sama sekalian. Nasyid ya, bersemangat. Insyaallah demikian ya, sambil mohon kepada Allah supaya dimudahkan. Ya. Itu insya Allah kiatnya. Barakallahu fikum ya. Nah. Ibu-ibu, 1 pertanyaan. Mbak. Izin bertanya, Ahmad. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan klasik sih Ustaz, yang umum aja. Ini afdolnya perempuan atau terutama ibu-ibu itu tarawihnya di rumah atau di masjid? Gitu. Ya, Masya Allah. Nih. Tarawih termasuk juga sholat-sholat bagi seorang wanita, afdalnya di rumah, namun boleh ke masjid. Boleh melakukannya di masjid. Ya, maksudnya di rumah itu bagaimana caranya seorang wanita tersebut itu tidak banyak keluar rumah teman sekalian. Sampai-sampai ibadah pun dia lebih afdal di rumah. Sampai seperti itu. Tapi boleh ke masjid. Ya, kalau dia posisinya sudah bersuami ya izin ke suaminya. Ini yang pertama, yang kedua ya tidak menggunakan wangian, yang ketiga dia dalam kondisi menutup apa? Auratnya. Boleh. Ya silakan Ibu, kalau memang kita kepingin ya, untuk sholat tarawih di masjid silakan. Tafadhal, tidak apa-apa. Di rumah boleh, dan itu lebih baik. Mau ke masjid juga diperkenankan insyaallah taala. Bisa difahami Ibu ya? Ya. Nah, barakallahu fikum. Harus izin ya Ustaz. Kenapa? Izin dulu kalau suami. Kalau ada suami ya sampaikan. Ya, sampaikan. Nah, demikian. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan atas pertemuan hari ini pagi ini. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Ustaz.